Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab seseorang susah jodoh atau mendapat jodoh. Dan dikala mendapat jodoh pun, mudah pisah lagi, dapat lagi, dan banyak sekali problem tentang masalah ini. Juga bagaimana cara menyembuhkannya. Ikuti videonya dan simak baik-baik. Maka insya Allah, lihatlah hasilnya. Saya di sini akan membahasnya dilihat dari beberapa faktor. Pertama, karena gangguan sihir. Kedua, karena dicintai jin, sehingga kita susah mendapatkan jodoh. Dan ketiganya adalah disebabkan oleh akhlak perilaku orang tersebut, sehingga membuat jodohnya itu susah datang. Dan ketika datang pun banyak sekali problem. Walaupun orang tersebut terlihat secara fisik cantik atau tampan, apalagi yang jelek ya. Jadi cantik atau tampan itu bukan suatu jaminan dia akan cepat mendapatkan jodoh. Namun ketika beliau ini mempunyai akhlak, sifat atau perilaku yang akan saya bahas, maka kebanyakan akan berpengaruh kepada jodohnya. Sehingga akan susah atau lama atau banyak masalah untuk mendapat jodoh. Untuk masalah susah mendapat jodoh karena pengaruh sihir atau sihir penghalang jodoh, bisa Anda simak videonya di deskripsi video ini. Nanti link videonya akan saya cantumkan di deskripsi video ini. Soalnya kalau kita bahas semua, pasti akan panjang sekali videonya. Juga masalah sihir penghalang jodoh ini sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Silakan Anda simak. Namun apabila Anda menonton video ini melalui Facebook saya, bukan melalui YouTube ya, karena nanti link videonya itu ada di video YouTube ya, maka bisa Anda kunjungi di channel YouTube saya. Juga untuk gangguan jin sehingga seseorang itu susah mendapat jodoh, yaitu ciri-ciri seseorang disukai jin, bisa Anda simak juga videonya di deskripsi video ini. Karena yang saya bahas di sini adalah akhlak, perilaku, kebiasaan yang mungkin kita sadari atau tidak, yang bisa membuat atau pemicu kita itu susah jodoh atau selalu banyak hal ketika mencari atau menemukan jodoh, sehingga gagal terus. Kalau dilihat secara global atau keseluruhan, ini karena atau kebanyakan salah satunya suatu hubungan yang buruk dengan kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya. Nah, inilah pemicunya sehingga kita susah sekali mendapatkan jodoh. Hubungan di sini bukan saja karena sering cekcok atau lainnya, walaupun mungkin biasa saja, tidak ada masalah sebenarnya. Namun karena kurang baiknya komunikasi antara anak dan orang tuanya. Jadi jarang bicara atau komunikasi ya. Dan ketika berkomunikasi pun seperlunya saja. Lebih banyak diam dan dipendam. Atau ketika di rumah, anak ini lebih banyak mengurung diri di kamar, sehingga jarang sekali berinteraksi dengan orang tuanya. Kalau misal seorang laki-laki sulit sekali mendapat jodoh, itu biasanya atau kebanyakan disebabkan karena kurang dekat dengan ibunya. Atau bisa saja sebaliknya, ibunya kurang dekat dengan anaknya. Komunikasi dan berinteraksi seperlunya saja. Tetapi kalau seorang perempuan yang susah mendapatkan jodoh, ini biasanya karena dia ini kurang terjalin komunikasi dengan baik dengan ayahnya, atau kurang dekat dengan ayahnya, atau karena sering ada kejengkelan dengan ayahnya, sehingga ini bisa membuat susahnya jodoh pada perempuan tersebut. Walaupun misalnya seorang laki-laki dekat kok dengan ibunya, tapi bisa saja dengan ayahnya. Ataupun sebaliknya, seorang perempuan yang mungkin saja dekat dengan ayahnya, bisa saja akibat karena kurang dekat dengan ibunya. Walaupun hal itu jarang terjadi. Jadi kebanyakan itu karena kalau seorang laki-laki karena kurang dekat dengan ibunya. Dan kalau seorang perempuan itu dengan ayahnya. Jadi dekat di sini artinya itu banyak ya. Bisa kurang akrab, bisa karena sering cekcok, bisa saja karena sering menyimpan kejengkelan,
jarang berkomunikasi yang baik, seperlunya saja, banyak mengurung diri, dan lain sebagainya. Atau ketika mendapat jodoh pun, ini biasanya ketika dia menikah pun bisa menyebabkan susah mendapat keturunan nantinya. Karena ada kejengkelan dengan orang tuanya. Bisa juga dengan ibunya, namun kebanyakan atau pemicunya yang serius, kalau seorang wanita ya, yang susah mendapat keturunan, ini kebanyakan atau biasanya dia itu ada kejengkelan atau kemarahan, atau bisa saja sering cekcok dengan ayahnya wanita itu. Coba bisa Anda tanyakan seseorang yang mungkin sudah lama menikah, belum dapat keturunan, apakah dia menyimpan kejengkelan dengan ayahnya, atau ada sesuatu yang dipendamnya, dan lain sebagainya. Maka solusi terbaiknya agar kita itu cepat mendapatkan jodoh atau dipermudah adalah kita sebagai anak atau kita sebagai orang tuanya agar memulai memperbaiki hubungannya dengan orang tuanya atau anaknya. Dan kita sebagai anak segera mungkin untuk meminta maaf dengan sungguh-sungguh apabila ada kejengkelan atau suatu hubungan yang selama ini tidak terjalin dengan baik. Seakan cuek begitu ya. Bicara seperlunya saja, atau kalau di rumah lebih banyak menyendiri, diam di kamar masing-masing. Entah itu anaknya atau orang tuanya. Namun supaya mustajab, boleh Anda coba dan nanti lihat hasilnya. Cara meminta maafnya itu tidak sekedar hanya meminta maaf biasa saja gitu ya, tanpa disebutkan permasalahannya atau problemnya. Misal, ayah atau ibu, maafkan aku kalau selama ini saya sebagai anak kurang dekat, banyak diam, bicara seperlunya saja, banyak cemberut, atau kalau kita ada kejengkelan yang kita pendam ya, maka sebutkanlah dan meminta maaflah. Jangan dilihat siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi sudahlah. Dan setelah kita meminta maaf, maka mintalah didoakan sama orang tua kita. Atau kita sebagai orang tua mendoakan anak kita agar dipermudah dalam urusan jodohnya. Lalu rubahlah sifat kita agar lebih banyak berinteraksi dengan orang tua kita dan lebih dekat. Maka saya jamin, insya Allah, jodohmu yang selama ini kamu harapkan akan segera datang. Jadi kalau kita laki-laki ya, yang susah jodoh, atau selalu gagal dan sebagainya, ada baiknya cobalah dekatkan hati, terutama pada ibumu. Sayangi ibu, dan kalau wanita, sayangilah ayahmu karena Allah. Kemudian ikhtiarlah. Ikhtiarnya ya biasa saja ya, yang normal-normal saja gitu ya. Sebab ikhtiar ini pun penting ya. Kita tidak bisa hanya mengandalkan sabar, mengandalkan biar Allah yang memilihnya misalnya. Namun, kitanya itu di kamar terus. Maka bagaimana kita akan mendapatkan kenalan gitu ya. Dan ketika kita ta'aruf, maka niatkanlah untuk menikah. Ingat, anak itu harus dekat dengan orang tuanya. Entah itu ibu atau ayahnya. Sebab ridho Allah itu ridho orang tua juga. Sekian, mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat.